Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran anak-anak sekalian. Nadiawati, Hadir. Fani, Yusuf, Dina, Yesi, Hadir. Nia, Hadir. Zulfikar, Hadir. Taufik, Hadir. Hakim. Hadir. Baik, berarti nggak ada yang berarti hadir semua ya. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, tentu Bapak harus menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita nantinya kita mengetahui apa itu dusta, apa bahaya dari dusta, dan apa manfaat kita menghindari dusta. Lalu satu lagi kaitannya dengan sosial atau perilaku orang yang berdusta tersebut. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi terkait hal tersebut tentang dusta, untuk menghindari dusta tersebut tentu kita harus berkata yang baik-baik selalu. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas tentang, perlu juga Bapak membahas tentang akhlak tercela yang telah kita bahas pada minggu lalu, itu tentang ria. Ria tersebut adalah apa ria? Pamer. Ya, bagus. Nah, itu sedikit pengulang pembelajaran pada minggu lalu. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang bahaya dusta. Apakah anak-anak tahu apa itu dusta? Ya, benar saya kira oh, ya, bagus. Nah, silakan buka buku halaman 80. Silakan baca sebentar ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu akhlak tercela. Sudah ketemu? Sudah. Saya akan baca dulu ya beberapa menit. Sudah selesai bacanya? Nah, lanjut kita apa yang pahami tentang dusta? Apa dusta secara bahasa? Berasal dari bahasa Arab yaitu al-in. Apa artinya? Menyembunyikan. Artinya menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Kebenaran. Ya, betul. Menyembunyikan kebenaran. Secara istilah apa? Kalian tahu secara istilah apa? Apa? Kalian tahu?
Suatu perilaku berbentuk ucapan. Perilaku kata kuncinya itu perilaku perbuatan. Perbuatan baik yang tampak atau tersembunyi. Nah, terkait tentang dusta, secara bahasa itu berasal dari kata al-kiz yang artinya berbohong. Lalu secara istilah, dusta itu adalah perilaku yang berbentuk ucapan atau perilaku atau perbuatan yang baik itu secara tampak atau tersembunyi yang bertentangan dengan syariat dan fitrah yang suci. Nah, itu pengertian dari dusta secara bahasa dan istilah. Lalu Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Ashraf ayat 2-3 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwasannya dusta merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membenci orang yang berbuat dusta? Karena yang berbuat dusta tersebut, tentu orang yang berbuat dusta tersebut akan dijauhi oleh orang di sekitarnya. Oleh karena itu Allah sangat membenci orang yang berbuat dosa tersebut. Baik, lanjut. Boleh dihapus Bapak tulis. Nah, lanjut. Kita pelajaran selanjutnya itu tentang bahaya dari dusta. Bahaya dusta. Yang pertama, orang yang berbuat dusta membuat pelakunya tidak bisa tenang. Lalu dia itu merasa gelisah selalu. Kenapa? Yang pertama apa tadi? Membuat orang tersebut tidak tenang dan gelisah. Kenapa dia merasakan gelisah dan tidak tenang? Karena apa? Coba. Nah, ya, karena dia menyembunyikan kebenaran. Umpamanya kita berdusta tentang, umpamanya kita telah dikasih uang belanja oleh orang tua kita. Lalu kita ditanya oleh orang tua yang dikasih adalah ayah kita. Lalu ditanya lagi oleh ibu kita, apakah sudah dikasih uang belanja? Kita jawab penuh. Nah, nanti ditanya lagi oleh ayah kita, tadi kamu minta uang juga ya? Lalu kamu berdusta lagi. Nah, itu akan membuat kamu tidak tenang, lalu gelisah dan gelisah. Karena itulah hati kita itu meronta-ronta. Padahal kita sudah dikasih tadi, lalu kita mengatakan kepada ibu kita tidak dikasih uang belanja oleh ayah kita. Nah, itu membuat kita tidak tenang dan merasa takut kita karena kita berbuat yang tidak seharusnya kita perbuat. Nah, itu yang pertama ya, tidak tenang dan gelisah. Yang kedua, dusta menjadi penyebab jatuhnya citra nama baik dan kehormatan si pendusta. Harga diri, nama baik, citra diri. Nah, nanti orang yang berbuat dusta tersebut, harga dirinya akan jatuh di mata orang-orang yang didustainya. Lalu nama baiknya juga akan tercoreng di sekitar orang yang dekat dengan dia. Lalu citra itu adalah
umpamanya dia karismatik atau dikenal oleh orang, lalu dia tidak akan, malah dia dikenal oleh orang karena dia berdusta. Jadi dia itu tidak akan lagi dikenal atau hanya dikenal karena dia berbuat bohong atau berdusta tersebut. Bayangkan kalau ada kita berteman dengan orang lain, umpamanya kita dengan teman kita saja. Kita berteman dengan teman kita, lalu teman kita bertanya kepada kita, apakah kamu sudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru di lokal tadi? Lalu kita menjawab tidak paham, padahal kita sebenarnya paham. Nah, di sanalah kita berdusta. Lalu kita merasakan tidak nyaman lagi, dan orang tersebut mengetahui kalau kita itu berdusta. Nah, di sanalah kita dipandang tidak baik lagi oleh orang. Harga diri kita di mata teman kita tidak ada lagi. Lalu nama baik, citra kita di teman kita itu tidak ada lagi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dusta menjadi bagian dari bentuk kemunafikan, sehingga keimanan seseorang tersebut tidak lagi diakui oleh Allah SWT. Ciri atau tanda orang munafik. Nah, orang yang berdusta merupakan ciri tanda kemunafikan, sehingga imannya tidak lagi utuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia ya betul. Nah, itu ditegaskan di dalam hadis bahwasanya orang yang berdusta tersebut sangat dibenci dan sampai dikatakan merupakan orang yang munafik. Nah, yang keempat, kalaupun si pendusta selamat dari dunia atau dia berhasil membungkus segala kepalsuan, kebohongan yang dia perbuat di atas dunia, dia tidak akan selamat dari yang namanya pengetahuan atau diketahui oleh Allah. Karena mungkin dia mendustai manusia, tetapi Allah tidak bisa didustai, tidak selamat, dijauhilah. Mungkin Allah bisa mungkin kita bisa dia bohongi, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Nah, itu bahaya dari dusta tersebut. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dusta, bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya dusta mengantar pada kejahatan dan kejahatan mengantar kepada neraka. Nah, orang yang berdusta adanya tantangan bahwasanya Allah itu akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Nah, itu yang hukuman yang tepat bagi orang yang berdusta. Nah, itu adalah 4 bahaya dari dusta. Selanjutnya, hikmah menghindari dusta. Hikmah menghindari dusta. Yang pertama, apa hikmah menghindari dusta? Selalu berpikiran. Kita dari kita menghindari sifat dusta tersebut, berpikir positif, kita dibuat. Hikmahnya, manfaat kita menghindari dusta, tentu kita selalu berpikiran positif, disayangi banyak teman, bukan begitu? Ya, kalau kita tidak berdusta, apakah kita dibenci oleh teman? Tidak. Nah, pendirian tidak mudah tergoyahkan, lalu dipercaya orang. Iya, benarkah kalau kita tidak berdusta itu dipercaya orang? Nah, kalau kita tidak berdusta, apakah kita dibenci oleh Allah atau disayang Allah? Nah, betul. Itulah hikmah dari kita menghindari dusta. Nah, selanjutnya contoh atau perilaku orang yang berbuat dusta. Contoh orang yang berbuat dusta itu adalah seorang anak, atau bisa kita katakan seorang teman
terhadap temannya, yang mana temannya ini adalah sangat membutuhkan uang. Lalu si teman si teman yang membutuhkan uang ini meminjam uang ke teman yang berada, lalu dikatakannya, teman, aku mau pinjam uang kamu, ada nggak? Lalu si teman ini menjawab, tidak ada. Itu dusta atau apa? Iya, itu dusta. Nah, mungkin teman ini sangat membutuhkan, tetapi teman yang berada ini tidak meminjamkan. Nah, disitulah kedustaan di sikap atau perilaku teman tersebut. Bagaimana? Apakah ia dihukumi atau tidak itu orang betul tersebut? Ya, dia dihukumi oleh Allah SWT. Walaupun di dunia dia tidak dihukum, tetapi di akhirat Allah yang akan menghukum. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak sekalian? Ada yang dapat dipertanyakan? Ada yang dapat ditanya? Mungkin tidak ada lagi yang mau dipertanyakan. Bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang dapat memahami? Silakan sebutkan salah satu. Ada yang mau menjawab? Silakan sebutkan satu saja. Ada yang menyebutkan pengertiannya tadi, pengertian dosa apa tadi? Apa? Ya. Ya. Nah, itu kesimpulan kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Dusta merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Perbuatan dusta merupakan menyembunyikan yang seharusnya kita sampaikan, menyampaikan kebenaran. Tetapi dusta merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh manusia dan paling dibenci oleh Allah SWT. Sampai-sampai Allah sangat mengatakan bahwasanya Allah sangat membenci orang yang berbuat dusta tersebut. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita belajar tentang hasad atau dengki. Nah, persiapkan pembelajaran pada minggu depan ya. Silakan baca buku terkait tentang hasad tersebut. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan kerjakan tugas untuk minggu depan. Itu pada halaman 83 ya. Nah, itu dikumpulkan minggu depan. Lalu baca juga tentang hasad atau dengki tersebut ya. Nah, baik, karena bel sudah berbunyi, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.